Ya. Antum umpamanya apa? Kabeli mobil Avanza, antum tong beli anu apa? Tong beli anu 15 juta, 20 jutaan gitu. Ya kan? Ketika antum itu antum bersyukur, tasyakur binikmah. Kenapa? Ketika antum meminjamkan kepada orang, orang merasa nyaman dengan mobil antum kan? Dapat pahala enggak? Antum menjadikan mobil itu usaha kemudian lancar, dapat pahala enggak? Itu seperti itu. Itu disebutkan Allah mencintai di mana yura atharu nikmati alaih. Terlihat apa? Terlihat nampak jelas nikmat Allah itu digunakan. Yang tidak boleh itu ditumpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membacakan yaitu kitab Masail Jahiliyah untuk kita ketahui agar kita tidak terjerumus kepada hal itu, agar keislaman kita betul-betul sempurna dan terbebas dari perkara jahiliyah. Alhamdulillah, kita masuk sekarang ke poin masalah 72 dan 73. Al-mas'alatani yani as-saniyah wa salisa wa sab'un. Qala ta'abbuduhum bitarki at-tayyibat minar rizqi wa tarki zinah fil libas. Mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan rizki yang baik, yang halal, dan meninggalkan perhiasan dalam berpakaian. Artinya, secara umum di sini kita sebutkan mereka beribadah atau mereka meninggalkan yang halal, mereka meninggalkan berpakaian rapih, berdandan dengan pakaiannya dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah. Jadi mereka orang-orang jahiliyah menyangka bahwa kalau dia mengkonsumsi makanan tertentu padahal halal, itu dikatakan aib. Atau mereka menikah itu dikatakan aib. Jadi meninggalkan menikah itu kesempurnaan sebagai hamba Allah, dan dia justru merasa yakin dengan itu Allah memberikan pahala. Ya, jadi yang namanya ta'abbud di situ memang pertama meyakini meninggalkan yang halal tadi dalam bentuk ibadah kepada Allah. Atau yang kedua, ketika orang meninggalkan yang halal itu menambah kesempurnaan sehingga Allah menjanjikan pahala. Seperti itu. Atau dikatakan orang itu istimewa dalam agama, ya, dikatakan orang suci, orang mulia ketika meninggalkan hal-hal tersebut padahal Allah halalkan. Nah, ini yang disebutkan ta'abbud. Dalam tiga hal itu terjadi. Umpamanya antum menyebutkan kenapa antum tidak beli mobil Alphard sekarang, umpamanya yang sekarang agak bagus, atau umpamanya mobil mewah lah gitu. Beli mobil mewah halal apa haram? Hah? Halal kan ya? Seperti itu. Kemudian dia mengatakan orang mulia itu tidak beli mobil itu. Atau orang sempurna agamanya tidak beli mobil itu. Padahal baginya adalah hal yang memang kecil baginya. Dan dia orang baik. Dia mungkin umpamanya orang yang memang di dalam beragamanya
sangat hebat dengan hartanya tersebut. Tapi ketika dia mengatakan bahwa punya keyakinan kalau beli mobil agak bagus, ya, itu adalah akan tercela. Seperti itu ya. Ini dari sisi hukum boleh dan tidaknya. Menganggap meninggalkan beli sesuatu yang dihalalkan ini adalah bagian dari keperluan dapat pahala. Nah, ini keyakinan inilah yang merupakan apa? Hal jahiliyah. Apalagi sampai direalisasikan begitu. Ya, jadi dia beribadah kepada Allah dengan prasangka dia. Ya, seperti itu. Dengan prasangka dia, dan ini adalah penyebab kehancuran, dan ini yang disebut dengan apa? At-ta'abbud lillah bighairi syariatillah, yaitu beribadah kepada Allah dengan tanpa syariat Allah. Kita tidak kita tidak mungkin sedikit tidak menganggap dia tidak ikhlas. Justru barangkali atau bisa jadi dia dengan meninggalkan yang baik itu adalah dengan niat ibadah itu keikhlasannya hebat. Begitu. Paham ya? Tapi dia beribadah dengan prasangka dia hal tersebut dalam hal yang Allah sebenarnya halalkan, kemudian seolah-olah dia haramkan, kan? Atau dia mengatakan bahwa pakai yang seperti itu tidak boleh, justru beribadah dengan meninggalkan itu. Ini kan berbahaya. Seperti itu. Demikian juga dia meninggalkan berpakaian rapi. Jadi mung gitu rapih teh. Hayang ketemu batur teu pernah ruguh gitu kan, seperti itu. Jadi kalau mamanya kucel teu pernah dikumah bajuna gitu kan. Atau mamanya menggelinding teu pernah disetrika bajuna gitu kan. Itu dianggap sebuah kezuhudan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan ibadah dengan cara itu. Dan tidak menyebutkan cara itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Itu yang harus kita pahami. Maka di sini kita tahu orang beribadah kepada Allah, ya, terbagi beberapa kondisi. Pertama, ada yang ibadahnya itu dengan kecenderungan sosial. Jadi nuturkeun keayaan masyarakat ibadah teh gitu kan. Lamun cek sosialna hade gitu kan, oh itu ibadah gitu. Dan seterusnya. Apalagi kalau mereka menggunakan kaidah mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka dia menjadi baik. Biasanya itu menggunakan kaidah itu. Padahal di situ kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini adalah al-mu'minun, orang-orang beriman, ya, ahlul ilmi atau para sahabat, itu mereka ijma' mereka itu tidak mungkin di dalam kesesatan. Dan yang disebutkan mara'al muslimun itu ada tingkatan. Yang pertama adalah ijma'uhum, ijma' kaum muslimin atau ijma' a'immatul Islam, itu tidak mungkin dalam kesesatan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang soleh dari kaum muslimin ahlul ilmi, ya, ketika melihat yang baik itu berdasarkan ilmu dan ijtihad, ya, bukan dari sisi kebanyakan manusia, bukan di sini. Disebutkan marahul muslim. Karena Al-Quran mengatakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan orang yang menyakiti Rasul dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin itu ijma'uhum, yakni wa madhhab a'immatihim. Nah, itu akan disebutkan oleh Allah dalam kesesatan. Jadi hal seperti itu. Nah, ketika orang beribadah dengan unsur sosial tadi, menyebutkan cenah rasaan ibadah teh da kitu alus, orang mengalakukan kita ibadah gitu kan. Kadang-kadang orang punya pandangan, kemudian pandangan itu menjadi sebuah regulasi kehidupan di situ.
dia memfilter itu ku kebiasaan eta gitu kan. Nah, maka dari situ menjadi sebuah statement bahwa nukieu alus, nukieu goreng gitu kan. Itu kan dalam ilmu sosial begitu. Ketika orang bersepakat, maka dia akan mengatakan yang seperti ini bagus, yang selain dari ini adalah tidak bagus. Atau boleh tapi jangan di sini. Kan begitu. Itu statement sosial. Ya, ketetapan sosial itu begitu. Ima dia mengatakan bahwa ini bagus, ini tidak bagus. Atau untuk di tempat ini bagus, yang ini bukan tidak bagus tapi tidak boleh di sini. Kan begitu. Nah, kemudian menyangka memilih hal tersebut tanpa melihat kepada unsur syar'i, dijadikanlah merealisasikan itu adalah bagian dari ibadah. Ta'abbud kepada Allah dengan zatnya itu. Dengan zatnya itu. Maka ini tidak boleh, ya. Lalu bagaimana dengan posisi al-adah muhakkamah? Adah itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, al-adah muhakkamah kembali kepada kaitan dengan dengan hukum setelahnya. Dengan hukum setelahnya. Apabila di situ sifatnya muamalah, maka dan tidak ada madarat, ya, tetap dikembalikan kepada syar'i. Maka adat tersebut, ya, bisa dijadikan hukum boleh dan tidaknya dilakukan. Ya. Tapi bukan secara zatnya dia ta'abudi. Contoh umpamanya berkaitan dengan etika di situ. Ada muhakkamah secara etika di situ, yaitu dilakukan untuk sebagai kebersamaan. Kenapa? Al-ijtima itu adalah matlub, wal furqah adalah manhi anhu. Kebersamaan itu tertuntut. Berpecah atau membelah diri, yaitu berpaling dari kebanyakan orang, itu adalah terlarang. Maka dalam sebuah etika harus dilihat, ya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, dalam agama tidak dijelaskan dan sebagainya, tapi di situ menjadi sebuah kebiasaan. Contoh umpamanya di Indonesia itu kebiasaan kalau orang tidak pakai kopiah itu tidak sopan. Ya gitu. Itu kebiasaan orang kita. Kalau tidak pakai kopiah itu tidak sopan. Ya. Di situ tidak ada yang menyatakan bahwa pakai kopiah ini adalah sunnah atau dapat ini, ya kan, di situ. Tapi ketika berkaitan dengan di kita orang pakai kopiah itu adalah salah satu identik kesopanan. Apalagi kalau umpamanya melihat hadis-hadis Nabi, ya harus ditutup kepalanya, kan bebas pakai apa, bisa pakai pakai kain atau pakai apa, seperti itu, pakai topi. Tapi di kita dipilihkan lawan pakai kopiah itu sopan. Secara dalil syar'inya kan mengkhususkan seperti itu. Kalau orang beribadah, kudu pakai kopiah, memenang pahala loba. Itu kan butuh dalil. Seperti itu. Tapi berkaitan dengan etika, kita melihat di situ, benar tidak dalil, tapi orang tahu secara etika itu. Tapi tidak boleh menjadikan itu adalah bagian dari taqarrub kepada Allah itu kudu kitu gitu. Nggak bisa. Atau mencela orang dengan sebab tidak pakai kopiah, nggak boleh. Ya, tapi orang melihat sopan lamun teu make kitu. Lamun di masjid itu diantaranya. Itu gambaran tentang hal-hal yang sifatnya adah muhakkamah. Seperti itu. Yang kedua, orang beribadah itu kembali kepada prasangka dirinya. Prasangka dirinya itu perasaan. Asa teu pantas ibadah kita. Oh, asana mah kieu ibadah teu alus teh gitu kan, seperti itu. Maka dia bisa memodifikasi memodifikasi ibadah sesuai dengan perasaan dia. Nah, di sini bisa yang sifatnya khusus dalam ibadah yang khusus, memang murni ibadah, kemudian dia rasakan tidak cocok, akhirnya dia modifikasi. Kan gitu. Itu ahli modifikasi, ya. Jangan modifikasi yang biasa rasa. Doa dimodifikasi gitu kan. Kemudian lafaz-lafaz zikir dimodifikasi, atau bahkan sholat pun dimodifikasi gitu. Asal temerenah gitu kan. Aya bae ada kieu gitu kan. Seperti itu.
Ya, seperti itu. Atau yang disebutkan dalam perasaan itu, dia memilih nyaman dan tidaknya itu bukan mengikuti dalil, tapi kumaha dia gitu. Sakarap testing gitu, kumaha hayang urang. Nah ini masuk. Atau yang sesuatu yang di luar itu. Nah, kalau yang di luar itu salah satu contohnya ini. Lamun nembongkeun meuli nu kararieu teh asana teh ieu gitu kan bisi doraka gitu. Maka dia mengatakan saya beribadah itu ya meninggalkan sesuatu yang halal itu adalah bagi dia kesempurnaan. Dia rasa ini ini paling sempurna nih. Lamun jika kita sampurna ibadah. Lamun jika kita bagian tina ibadah. Nah, seperti ini. Ini masuk di dalam bab ini. Nah, yang ketiga, beribadah kepada Allah itu ya jelas yaitu apa? Dia melihat aturan Allah dan Rasulnya di situ. Jadi ibadah itu apalagi dikatakan oleh para ulama, ini yang bersifat dengan ibadah tauqifiyah. Ibadah itu adalah bergantung kepada dalil. Seperti itu. Justru kita mengambil yang halal karena tahu Allah menghalalkan atau Allah tidak mengharamkannya, kemudian kita mengambilnya karena hukum itu, justru itu kita dapat pahala. Karena dalam hadis disebutkan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku menghalalkan sesuatu yang halal, artinya apa? Aku tidak pernah melakukan, tidak pernah membeli, tidak pernah memakai kecuali yang halal. Ya, dan aku mengharamkan artinya sesuatu itu aku tinggalkan karena tahu keharamannya. Nah, maka Nabi SAW, ya, jika benar, kata Nabi. Karena dia sedang menceritakan orang yang sholat, saum, ya kan? Kemudian dia menjelaskan rukun Islam, tapi tidak menambah itu kecuali tidak menambah satu hal tersebut. Maka ditanyakan kepada Nabi, apakah masuk surga? Kata Nabi, iya. Kalau benar, karena dia telah melakukan hal yang wajib, walaupun tidak menunaikan semua hal yang sunnah. Begitu, itu dikatakan. Salah satunya adalah ahlaltul halal wa haramtul haram. Ketika kita membeli sesuatu, yakin akan kehalalannya berdasarkan ilmu. Maka ketika memilih yang halal, berarti kan otomatis meninggalkan yang haram. Maka dia mendapatkan pahala, bukan pahala beli itunya, bukan pahala ini, tapi apa? Meyakini kehalalan dan dia lakukan, itulah yang dapat pahala karena dia beramal berdasarkan ilmu. Dan memilih yang halal karena hukum Allah itu ta'abbud dia di situ. Umpamanya antum beli apa? Beli cincin perak umpamanya di situ. Karena antum tahu di situ halalnya. Bukan beli peraknya yang ibadah itu. Tapi apa? Karena antum yakin itu halal berdasarkan ilmu. Maka mengamalkan ilmunya itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, tauqifiyah di sini. Apalagi setelah itu yang halal itu antum niatkan sesuatu yang positif. Maka yang halal ini bisa menjadi perantara kepada kebaikan, menjadi perantara keburukan. Maka dapat pahalanya ketika diniatkan untuk perantara kebaikan. Disebutkan di dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Di mana perantara itu memiliki pahala dari yang dia tuju. Seperti itu. Kalau dia beli bajunya untuk sholat, maka beli bajunya dapat pahala. Tapi kalau dia beli bajunya untuk maksiat, berarti dia dapat dosa. Karena yang ditujunya pahala, yang ditujunya dosa di situ. Maka wasilah untuk kepada keduanya itu adalah hukumnya. Seperti itu. Nah, dikatakan bahwa mereka meninggalkan yang baik dari rezeki, meninggalkan berhias dalam berpakaian rapi dan seterusnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah batil. Dan ini adalah aktivitas orang Nasrani dan orang yang menyerupai mereka. Orang Kristen kan mengatakan meninggalkan menikah itu ibadah. Padahal menikah adalah Allah halalkan. Seperti itu. Demikian juga apa? Yang lainnya. Kita katakan ahlul kitab, ya, Kristen. Karena kalau di sisi orang yang ini beribadah kepada selain Allah, ya, seperti orang Buddha dan seterusnya, mereka pun bentuk ibadah kepada Tuhan mereka adalah seperti itu. Karena tapi kan mereka jelas ke selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Kristen, mereka taqarrub ilallah. Baik. Nah,
Di umat Nabi Muhammad pun ada yang begitu. Dia meninggalkan, atau umpamanya meninggalkan beli kendaraan, kemana-mana kudu lumpang gitu. Seperti itu. Terus ketika dikatakan bahwa itu adalah bidah, yang bidah antum, karena mobil tidak ada di zaman Nabi, kan gitu. Itu diantara ketika dinasehati, yang bidah itu adalah antum. Justru antum tidak beribadah, mobil tidak ada di zaman Nabi, motor tidak di zaman Nabi. Zaman Nabi melempang, naik onta, menarik hayang sunnah, makin gitu. Tadi kan dia tidak paham, karena dia menggunakan perasaan tersebut. Mereka meninggalkan yang halal dari pakaian, meninggalkan halal yang makanan. Mereka mengharamkan daging dalam rangka beribadah kepada Allah. Lamun dahar dagingnya teh sampurna. Ya, seperti itu. Bahkan mereka beribadah dengan puasa, meninggalkan hal-hal yang Allah halalkan. Ya, ada kan yang disebut dengan puasa bukana ulah make naon dahana kudu ieu. Nah, dia beribadah kepada Allah dengan buka kuno eta ninggalkeun nu halal. Padahal hayang bala-bala teu meunang dahar bala-bala gitu kan. Padahal hayang daging hayam teu meunang make daging hayam, da kudu puasana teh kitu gitu. Seperti itu. Wah, lamun puasana kitu mah berarti dirasakeun mun puasana jika kitu berarti nuturkeun hawa nafsu. Padahal puasa teh jang melerai hawa nafsu. Padahal disebutkan hawa nafsu itu bukan dibuang, tapi hawa nafsu teh kudu nuturkeun syariat, bukan dibuang. Akhirnya dia mendolimi dirinya sendiri. Dah beribadahnya dengan cara mendolimi dirinya sendiri, itu kan penyimpangan di sini. Kebiasaan. Mereka tidak makan yang halal, ya, minum dan seterusnya, pakaian. Mereka meyakini bahwa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Itu adalah sifat orang-orang jahiliyah. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya, dan mereka mengharamkan hal-hal yang baik dari rizki, itu dari makanan. Allah bertanya, yang berhak mengharamkan siapa? Perasaan antum apa Allah, kan gitu. Kemudian disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma halallahu lakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kau haramkan hal yang baik, atau janganlah engkau larang dari hal-hal yang halal dengan prasangkamu ini adalah ibadah kepada Allah, padahal itu Allah halalkan kepada kalian. Itu disebutkan. Nah, saya mau ada hal berem-berem, kecuali memang dilarang syariat, ada dilarang dokter karena ada penyakit tertentu, maka berhentinya bukan karena ibadah, karena justru madarat gitu kan, berdasarkan tujrubah, beda. Seperti itu. Ini diantaranya. Sekalipun bisa jadi mungkin diantara orang ada yang mengatakan, kalau antum makan enak terus gitu kan, coba berusaha untuk sesekali antum berhentikan, bisi makruh gitu. Poho karena syukuran kan. Tapi bukan beribadah dengan meninggalkan itu. Oke. Demikian juga mereka mengharamkan beberapa binatang yang halal. Uhillat lakum bahimatul an'am. Halalkan kepada kalian binatang ternak yang mereka haramkan. Seperti itu. Tidak boleh makan daging sapi, tidak boleh. Kalau di agama lain kan memang ada aturan. Nah, kalau dalam Islam kan yang diharamkan betul-betul terbatas. Pertama ada yang mansus yang diharamkan itu. Seperti umpamanya babi, binatang yang bertaring, pemangsa atau berkuku, ya, seperti itu. Ini daripada pemangsa, paruhnya untuk memangsa. Ini diharamkan secara nas, ya, seperti babi, anjing gitu kan diharamkan, atau harimau dan yang lainnya karena pemangsa. Kucing diharamkan. Itu seperti itu. Tapi selain dari itu halal. Ya. Yang kedua yang diharamkan itu kalau dalam makanan itu, ketika makanan itu najis, ya.
Ya, setiap yang najis itu haram. Kemudian yang ketiga adalah yang doror, memudaratkan, a'zam dorornya. Ya. Seperti khamar, ya kan? Maka yang menyerupai khamar dari ditinjau dari sisi madaratnya, maka jadi haram. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Fihima ismun kabir wa manafi'. Dalam judi, dalam khamar itu dosa besar dan ada manfaatnya. Tapi kalau melihat manfaat, jangan lihat manfaatnya. Sebab apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi situ lihat. Ya, maka setiap yang madaratnya lebih besar, ya, dan di situ adalah apalagi kalau murni madarat itu haram. Ya, seperti itu. Maka Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri atau menjerumuskan kepada diri yang sendiri. Yang oleh karena itu umpamanya di situ ada makanan yang di situ sudah disinyalir, diteliti mengandung racun, ya ulah sok-sokan, ya ayo testimoni gitu kan, kirain testimoni dan bunuh diri kan, seperti itu nggak boleh, ya, itu diharamkan. Maka yang seperti itulah hukumnya apa? Hukumnya haram dalam Islam. Apalagi di situ apa? Doror, ya. Allah mengatakan yuhillu alaikumu at-thayyibat wa yuharrim apa disebutkan? Allah menghalalkan yang baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'ithan. Allah haramkan yang khabisa, yang buruk di situ. Nah, ini tentang apa yang halal, ya. Yang haram. Maka selain dari itu apa? Halal, gitu. Selain dari itu apa? Halal. Itu dijelaskan. Dan yang halal itu adalah banyak, sementara yang diharamkan hanyalah bobitnya. Maka dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil asya al-hil. Asal dari segala sesuatu dalam makanan, minuman dan segala hal itu halal. Ya, illa ma dalla dalil syar'i ala tahrimi. Kecuali kalau ada dalil syar'i yang menunjukkan haramnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini diantaranya. Yang penting sekali untuk kita perhatikan. Wa kadzalika haramu. Demikian juga mereka mengharamkan hal-hal yang sifatnya dalam kasab umpamanya. Mereka mengharamkan jual beli. Seperti orang sekarang ingin mensucikan diri, nu jualan minang lila hubu dunia gitu kan. Padahal tidak ada kaitannya antara hubu dunia dengan jualan gitu. Tidak ada kaitannya hubu dunia dengan dengan bisnis, dengan usaha. Tidak ada kaitannya hubu dunia dengan kaya, nggak ada kaitannya. Karena hubbu dunia itu adalah alaqatul qalbi bil mahbub. Hubbu dunia itu, ya, keterikatan hati dengan yang dicintainya, yaitu dunia. Itu yang disebut dengan hubbu dunia. Ya. Jadi hubbu dunia itu juga gitu. Hari tukang dagang cantan tuh, nu beunghar cantan tuh hubbu dunia. Tapi bisa jadi jelema fakir, jelema miskin hubbu dunia gitu kan. Karena miskin hubbu dunia deh. Poho ka Allah gitu kan. Ripuh kan. Ya, di dunia bubuk, di akhirat disebut mal menang pahala. Karena Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada hibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, ini hubbu dunia itu ala hati, dan itu tidak ada yang bisa melihat. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara umat itu akan ada yang ditimpakan penyakit itu, al-wahan. Apa wahan itu? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Hubbu dunya itu seperti itu. Jadi kita biasanya usahanya letih dan seterusnya, tapi kecintaan terhadap dunia gede gitu. Bahkan lebih sedikit stres gitu. Nah, kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Bisa jadi orang mah keur miskin hubbu dunya gitu kan, seperti itu. Nuduh we ka batur anu loba duit, menuduh kepada orang yang banyak uang disebut hubbu dunya, atau nu usahana rajin, wah saya mah hubbu dunya. Belum itu. Ya kan? Pokok ya. Kadang-kadang nu malas hubbu dunya. Nu rajin karena tidak hubbu dunya. Ya, oleh karena itu kita harus memahami tentang kaidah ini. Hubbu dunya itu tidak berkaitan dengan usaha, tidak berkaitan dengan itu. Ya. Tapi kalau dia usahanya memang
Karena apa? Hubudun yang melupakan akhirat, melupakan Allah, ya itu berdosanya, bukan dagangnya nu dosa teh. Alaqah qalbinya terhadap hal tersebut. Orang nongkrongnya bisa jadi hubudun ya gitu. Nah, ulah tepikeun kan nyebutkan bahwa nu henteu hubudun ya teh nu cicing di masjid wungkul gitu. Karena bisa jadi ada orang yang hidupnya di masjid justru hubudun ya, dan sampai nungguan pamere batur. Ya kan, koropak tecan pinuh-pinuh jadi gitu kan, menang berapa persen tidak koropak gitu kan. Bisa jadi tukang bedug, tukang naon jadi hubudunnya gitu, karena dia berharap dunia dengan itu ya, karena itu berkaitan dengan urusan hati. Hubudunnya itu tuh, karena bisa jadi kita betah di masjid jadi naon itu tujuannya apa? Murni dunia, jangan Allah nama gitu, jangan akhirat nama gitu. Ya, itu disebut. Nah, di sini di orang-orang ahlul kitab itu dikenal dengan kata ruhban, yang menampakkan lusuh sebagai ahli ibadah tunduk jika terbutuh, gitu kan, seperti itu. Jika terbutuh karena apa? Karena dunia, jika terbutuh karena ini. Sekalipun berkaitan dengan urusan dunia ini, Rasulullah SAW memperingatkan ya, inna dunya hulwatun khadirah, ya, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dunia itu memang asik gitu kan, hijau, pikabitaeun gitu. Seperti itu dunia, hulwah manis, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala titipkan dunia kepada kalian. Ya. Maka obatnya dunia itu bertakwa kepada Allah. Fattaqud dunya wa taqun nisa. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, karena dunia itu elok dan bisa membinasakan orang, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur ya, seperti itu membinasakan orang dan dunia itu laknat dan seterusnya, sehingga sebagian orang dengan dalih seperti tadi, ada hal yang sifatnya halal kemudian dia tinggalkan dan meninggalkannya itu ibadah. Nah, itulah yang disebut dengan orang menyimpang di situ. Seperti itu. Perhatikan ya. Karena di situ adalah mengharamkan yang halal gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita tidak mengambilnya, kenapa? Karena umpamanya kita melihat manfaatnya juga tidak gitu kan, bisa dilakukan dengan yang lebih sederhana lagi, maka kesederhanaan itu lebih utama daripada begitu. Tapi bukan berarti dia mengharamkan yang halal seperti itu. Dan hati-hati ya orang yang mengambil orang yang memakai pakaian sederhana dan yang lainnya, itu bisa jadi dia terkena penyakit. Nah, dalam pakai itu bukan alat manfaat, tapi jadi pentas sodakoh kubatur bisa jadi kan gitu kan. Kan bisa jadi pentas sodakoh kumaha itu kan pas nyogrong gitu. Asa banget pimereun gitu kan, seperti itu. Ya, tapi bagi seorang muslim bukan seperti itu, dia memakai yang sederhana, tapi alas manfaat. Asasnya manfaat. Kemanfaatannya yang dilihat, bukan dari sisi besar kecil, mahal dan indah dan tidaknya gitu, tapi manfaat. Ini seperti ini ya. Kalau menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang halal, sebaliknya gitu kan. Ya. Dan di situ diketahui kehalalannya dalam Islam itu disepakati, kemudian dianggap haram. Umpamanya, menikah haram. Tahu kan halal. Atau umpamanya makan daging unta itu halal, sepakat orang. Dan diketahui itu. Kemudian dia haramkan. Ini hukumnya haram dalam Islam. Atau dia mengatakan ini haram bagi saya. Atau dia mengatakan orang tertentu itu haram makan ini. Itu mengharamkan apa yang Allah halalkan secara mutlak seperti itu, atau kepada individu dengan tujuan itu menolak syariatnya, maka ini hukumnya kafir. Karena menghalalkan ya haram. Ya. Seperti ini. Maka murtad di sini. Nah, kalau dia idofatkan dengan mengharamkan yang halal tadi,
sebagai bentuk ibadah kepada Allah, berarti apa? Di samping murtad, dia apa? Berdusta atas nama Allah. Makanya saya tidak beli ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah, gitu kan. Maka itu berdusta, karena Allah tidak menetapkan ibadah dengan cara begitu. Nah, ini seperti ini. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Kepada Rasul, kepada kita umatnya untuk memakan makanan yang thayyib dan halal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Orang beriman, makanlah dari yang baik, dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Demikian kepada Rasul, ya Rasul kulu minat thayyibati wa amalu shalihat. Wahai Rasul, makanlah hal-hal yang baik dan beramal saleh. Nih, dan seperti inilah yang dipersaksikan. Demikian juga berpakaian seperti ini, sama ya. Maka suatu ketika Ibnu Abbas, ketika ini termasuk orang Khawarij, beribadah dengan itu. Orang Khawarij itu salah satu ibadah mereka adalah tidak berhias dalam berpakaian, sahayunya, menampakkan kezuhudan. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali mengizinkan untuk dia berangkat ke orang-orang Khawarij, ya, seperti itu di Haura. Kemudian pada saat itu Abdullah bin Abbas memakai baju merah, pokoknya indah sekali dan seterusnya. Dan dia sengaja ke sana itu untuk menyampaikan argumentasi. Kemudian pas datang ke sana, orang-orang Khawarij langsung mencibirnya. Itulah pecinta dunia, kata gitu kan. Kemudian Abdullah bin Abbas memanggil semuanya dan berargumentasi. Kemudian beliau mengatakan, apakah engkau membenci dengan sesuatu yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW? Makanya Nabi Muhammad pun berpakaian demikian dulu. Ada yang lebih zuhud dari dunia ketimbang Nabi? Enggak ada. Maksudnya Ibnu Abbas, jangan kamu beribadah dengan sesuatu yang Allah halalkan dengan cara kamu meninggalkannya, begitu. Karena manusia yang paling utama itu Nabi pun berpakaian seindah mungkin, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha itu maha indah. Yang tidak Allah sukai adalah sifat sombong. Suatu ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Orang yang punya sombong itu nggak masuk surga, kata Nabi. Sombong. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lamun sipulan kalau pakai sendal bermerek, mun pakaiannya bajunya kudu bagus gitu kan. Semuanya kudu betul-betul bagi dia itu adalah perfect ya kalau pakaiannya. Maka Nabi SAW keluar hadis tadi, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau umpamanya antum lebih cocok, umpamanya cek antum teduh pakai sendal kieu mah kalakah atil karena suku nage gitu kan. Seperti itu. Karena memang betul ketika kualitasnya berbeda, bisa jadi kulitnya apa alergi bisa jadi. Atil pakai nu kieu mah. Saya mah kudu nu hargana ge nu 300.000 atau nu 1,5 juta atau nu di atas 10 juta umpamanya. Sabab apa di situ ada antibakteri di situ kan. Anti bangkrut. Paling penting anti bangkrut di situ ya. Ada di situ. Nah, maka kalau seperti itu sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Tapi bukan berarti sikap berlebihan, bukan sikap berlebihan, tapi sesuai dengan kebutuhan di situ, atau sesuai dengan kemampuan. Sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan itu hukumnya apa? Tidak termasuk israf. Yang israf itu mun teu butuh atau mampu, itu israf maksakeun. Jadi kalau umpamanya dia mampu, apalagi dia butuh, maka itu bukan israf. Ya, karena dia apa? Tahadus bin nikmat. Maka disebutkan tadi kata Nabi SAW, yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ih, saya tambah sendal lagi juga gitu. Pangulin jeung urang beda sapatuna. Ya, tapi kan kabeda reketna oge. Terjadi main beda raket. Seperti itu kan? Seperti itu. Itu yang hati-hati tentang hal. Yang dilihat bukan masalah tingkatan beli raket. Saya itu raketnya gitu 2 juta, orang mau 250 ge ngapan gitu kan, seperti itu.
Jadi ya bukan dilihat harganya. Memang kalau dia pakai raket biasa, bagi dia nggak nyaman. Gitu kan, dia tahu seperti itu. Dan memang kebutuhan dia begitu. Tapi kalau dia merendahkan, mau main di saya tahu, baru-baru main raket lagi marurah gitu kan. Nah, itu baru. Yang dilarang bukan apa? Bukan beli raket, yang dilarang adalah kesombongannya dengan lifestyle, dengan gaya hidupnya itu. Nah itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Jadi bukan berkaitan berpakaian bagus, baju rapi, buuk, licin dan seterusnya kan. Itu sesuatu yang memang keindahan yang Allah halalkan. Selama tidak melakukan yang haram dengan hal tersebut, hukumnya halal. Dan dia memilih karena halal tersebut, memilih karena halal itu adalah mendapatkan pahala. Karena dia tahu itu halal. Itu diantaranya. Jadi jangan dicoba. Bagaimana disebutkan dalam hadis seperti tadi ya. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'mah an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Sesungguhnya Allah mencintai ketika Allah beri nikmat kepada hamba tersebut, kemudian Allah menampakkan nikmat tersebut. Orang itu menampakkan apa? Tampak dari nikmat Allah, mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukurinya, salah satu mensyukurinya apa? Memakai sesuatu yang memang Allah izinkan. Ya. Antum umpamanya apa? Kabeli mobil Avanza, antum tong beli apa? Tong beli 15 juta, 20 jutaan, ya kan? Ketika antum bersyukur, tasyakur binikmah. Kenapa? Ketika antum meminjamkan kepada orang merasa nyaman dengan mobil antum kan? Dapat pahala gak? Antum menjadikan mobil itu usaha kemudian lancar, dapat pahala gak? Jadi seperti itu. Itu disebutkan Allah mencintai di mana yura atharu nikmati alaih. Terlihat apa? Terlihat, nampak jelas nikmat Allah itu digunakan. Yang tidak boleh itu ditumpuk. Wah, menikahnya disimpan jadi aset, menikahnya disimpan jadi aset, menjadi aset. Tungtung nama apa? Mana nanti pernah ngerasakan nikmat di alam dunia, hemawat dibikin kabar kan, nikmat dibikin kabar kan, seperti itu. Itu diantara. Nah, tapi itu catatannya bukan karena kesombongan, tapi bukan karena berlampaui batas, tapi betul-betul menikmati apa yang Allah rizkikan. Sehingga dengan dia bisa memiliki sesuatu yang ini, orang lain pun menikmati. Seperti itu. Dengan catatan tadi, tidak israf berlebihan, atau tidak ada kesombongan, atau tidak yukharibul muru'ah, menghilangkan marwah. Yang menghilangkan marwah. Pokoknya di kampung itu mah sakitnya orang standarnya rada lah sakit. Tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah bahasan kita tentang hal ini. Dan yang namanya syaitan menggelincirkan orang untuk berada dalam penyimpangan, salah satunya adalah dengan kesalahan ibadah. Niatnya mah ada ibadah, tapi prakteknya salah. Dan itu ya kecerdasan, kejelian syaitan di situ. La ughwiyannahum ajma'in. Ya. Syaitan berjanji akan menyesatkan manusia semuanya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa dibahas.